Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah gabungan dari 6 video sequel Dajjal dari awal mula dilahirkan hingga dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan tambahan kemunculan Yajuj Majuj beserta asal-usulnya. Tentu banyak perbedaan pendapat mengenai sejarah Dajjal ini karena kita tidak menyaksikan sendiri bagaimana kejadian sebenarnya. Namun yang terpenting bagi umat Islam adalah mempercayai kabar tentang kemunculan Dajjal menjelang hari kiamat nanti. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang telah dan akan terjadi. Bagian pertama menceritakan asal-usul Dajjal dari sebelum lahir hingga dia dibelenggu di suatu tempat. Bagian kedua, kisah Tamin Ad-Dari yang tidak sengaja tersesat di pulau misterius yang ternyata itu tempat Dajjal dibelenggu. Ada dialog di antara mereka. Bagian ketiga, kemunculan Dajjal dan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Bagian keempat, kemunculan Imam Mahdi dan ciri-cirinya. Bagian kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Bagian keenam, keluarnya Yajuj Majuj dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel umat muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Dia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya sehingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Rablah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik, seibu dan sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan, dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat mengusir mereka dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya menjaga dan membersihkan kandang ternak dan membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di dalam rumah tumpangan milik seorang peladang, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha dengan berbagai upaya, istrinya itu tidak juga hamil, maka istrinya bermunajat memohon supaya diberi petunjuk. Maka satu ketika bermimpilah sang istri bertemu dengan seorang pendeta kaum mereka. Izazil telah menyerupai dan menjelma sebagai pendeta itu. Si istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil jauh di ujung kampung itu. Sang istri menceritakan mimpinya itu pada suaminya, dan keesokannya mereka berdua mencari kuil itu. Akhirnya mereka menemukan kuil yang kecil di ujung kampung itu. Sama seperti mimpi istrinya yang di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka berdua pun membersihkan kuil itu dan melakukan upacara pemujaan dan memohon pertolongan dewa patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon tetapi tidak ada hasilnya, maka mereka pun berhenti dari memohon. Tidak beberapa lama istrinya bermimpi lagi supaya melakukan persetubuhan sewaktu dia datang bulan atau haid di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu. Maka dia pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, dan ketika saat itu tiba, mereka pun melakukan seperti yang disuruh di dalam mimpi istrinya itu. Tidak lama setelah itu, si istri mengandung, tetapi kandungannya itu sangat besar dan lama, yaitu 13 bulan. Ketika istrinya sedang mengandung, ayahnya meninggal dunia. Tinggallah sang istri seorang diri. Ketika berita tentang mereka diketahui oleh pemilik ladang, ia terpaksa mengusir keluar ibu yang sedang mengandung itu, karena takut dengan orang kampung yang sedang mencari mereka. Mereka dicari untuk dibunuh, karena sejak mengandung cikal bakal Dajjal, desa tersebut menderita kemarau yang panjang. Dan mereka beranggapan keluarga ini yang menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung senantiasa mencari keluarga ini. Ibunya pun pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya itu. Setelah melahirkan anaknya, dia pun meninggal dunia dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak.
dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan. Bayi ini cacat, sebagian anggota tubuhnya, kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, buta mata kirinya dan mata kanannya tertonjol keluar, jadi kedua matanya adalah cacat. Tertulis di dahinya tulisan kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini menjelma dalam diri Dajjal. Setelah dia mengaku sebagai Tuhan, Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah beberapa tahun maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil itu untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartika di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal atau Samiri dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu, hingga pada suatu saat, di usianya yang ke-7 dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar, dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya bicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang tersebut menceritakan tentang sejarah asal-usul si anak. Binatang itu berbicara, Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka, yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi. Karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara. Samiri kecil membalas, apa buktinya bahwa kau, hai binatang, berbicara benar? Maka oleh binatang itu, Samiri diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, Jibril, dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, Raja alam semesta, sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat atau materi yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya, dipermainkannya, dan dia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena bisa menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruhnya agar rutin melaksanakannya. Namun, anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu, dipelajarinya semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Sewaktu di dalam tidurnya, malaikat Jibril telah pula mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya, tanpa mengetahui bahwa Dajjal juga dipelihara oleh Izazil atau iblis. Ini adalah permintaan Izazil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dikabulkannya. Dikala itu Izazil juga telah menjelma menjadi ular besar dan memberinya makanan dan air minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Samiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Samiri yang lelah diceramahi membalas berkata seperti ini,
siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril. Yang sering kau bicarakan itu, jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu hanya dustamu agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu dan Allah yang kau sebut-sebut itu. Binatang itu ketakutan setengah mati. Mendengar makian Samiri, katanya, aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah bagimu ada dua janji. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana, agar kau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti engkau akan kembali ke sini. Dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Samiri pergi membuat perahu dan di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa dia korban kapal yang karam. Dia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik, menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, hingga dia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai. Dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri pada usianya, yang ke-20 adalah Yaman, 4.000 jaraknya dari pulau itu. Di sana dia belajar berbagai hal baru setiap hari, dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat. Seolah-olah dia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama, dia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Tetapi sebelumnya dia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayan dia berangkat. Di tengah laut kapal besar itu berhenti dan Samiri melanjutkan perjalanan sendiri dengan kapal kecil. Ketika sampai di pulau binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Lalu ketika masih di pulau, hal pertama yang teringat oleh Samiri untuk dibawa adalah materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu, dia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat malaikat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu, dia melanjutkan petualangannya hingga ke Palestina. Sampai di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun. Tapi dia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu, dia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan, karena dia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia. Bahkan baginya ruhnya adalah ruh dewa. Buktinya hanya dia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Dia sadar semua makhluk takut kepadanya, karena kekuatannya yang luar biasa. Bukankah menurut binatang itu, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya, sehingga dia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam telah menerimanya bekerja menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja saja, dia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun, juga perbincangan Nabi bersama Jibril. Dia selalu mengikuti dari belakang kuda Nabi, dan apabila di suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Musa saat berkuda, kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril dan disimpannya. Dia juga selalu memperhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa.
Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal atau Samiri melakukan tipu dayanya. Dia telah berkata pada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, supaya mengumpulkan semua emas yang mereka punya untuk menunjukkan kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka mengumpulkan emas itu, maka diberikan kepada Dajjal. Emas itu telah ditempa menjadi patung anak lembu yang dimasukkan pasir bekas tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang disimpannya dulu. Patung itu diletakkan di hadapan masyarakat Bani Israel dan kemudian dengan mantera yang diajarkan oleh Izazil, tiba-tiba patung anak lembu itu berbicara dan mengaku dialah Tuhan Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang selama ini mencari-cari Tuhan Nabi Musa telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sungguh marah akan perbuatan Samiri. Beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan itu. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa sadar bahwa dia berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Nabi Musa hanya menyuruhnya pergi dengan bebas, tanpa menghukumnya. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri mengembara sendirian menjauhi wilayah kekuasaan Nabi Musa. Dia mengembara ke berbagai negeri, belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat, mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Dia mengarungi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah dia ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Fisiknya tetap seperti laki-laki berusia 30 tahun. Dia selamanya muda meski telah berumur ribuan tahun. Di zaman Nabi Isa, Samiri mendengar kabar tentang Isa, yang dikatakan sebagai keturunan Daud, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian, kejahatan, dan kepunahan. Samiri ingin menguji apakah Isa ini betul-betul Nabi atau bukan, maka dia pergi menemui Nabi Isa. Namun dia tidak langsung bertemu muka dengan Nabi Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Nabi Isa, "Jika engkau benar-benar Nabi, maka katakan padaku siapa yang berada di luar." Nabi Isa diam sejenak dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Lalu disebutkan oleh Nabi Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya tidak menanggapi, selain mengatakan, dia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika dia seorang nabi, maka dia tidak akan tahu siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi tidak memberitakan yang gaib. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang gaib. Secara jantan menghadapi Nabi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh seperti Cina, India, Jepang. Nabi Isa alaihissalam sendiri mengingatkan para pengikutnya agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Dia menjelajahi lautan, tanah-tanah tandus, padang pasir, dan daratan. Dia bergaul dengan berbagai kehidupan dan makhluk-makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas. Ia tergila-gila dengan pemikiran untuk menguasai dunia. Tapi sebelumnya dia merasa perlu kembali dulu ke pulaunya di Yaman untuk berpikir dan merencanakan jalannya dalam menguasai seluruh negeri yang ada di dunia. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Tetapi begitu dia telah berlabuh dan berjalan menuju gua, binatang raksasa berbulu tebal, penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi, melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini?"
"Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Kesempatannya untuk bertobat dalam pertemuan dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir." Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. "Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Dia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Dia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja seperti iblis si terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikatnya serta rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Samiri mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang, agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan buang air ke belakang di tempat dekat sumur yang telah disiapkan binatang itu baginya. Binatang itu sungguh-sungguh memperhatikan kebersihan dan mengurus badan Samiri. Samiri diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Dia belum pernah melihat belenggu seperti ini. Bahkan dalam penjara Firaun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraan. Binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu, tetapi inilah yang telah kau pilih. Sekarang engkau berada pada zaman penutup para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah lahir beberapa hari yang lalu, ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu, kecuali setelah wafatnya Muhammad. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Thabari, keringnya mata air Zugar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan memarahimu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada binatang itu, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia paling tua, karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua dan tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Binatang itu cuma menjawab, "Engkau bersabar atau tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril untukmu." Di manakah Dajjal dibelenggu? Samiri atau Dajjal dikurung di dalam penjara, yaitu di Lautan Qauzum. Sebagian riwayat ahli tafsir menyatakan bahwa Lautan Qauzum itu terletak di tengah-tengah Laut Merah di Mesir, yaitu di bagian yang paling dalam. Tetapi itu dirasakan kurang tepat. Riwayat yang lain pula mengatakan itu terletak di Lautan Atlantik.
Mungkin ini lebih tepat karena di situ juga Izazil membuat sebuah pintu alam jin, seperti di segitiga Bermuda yang dapat menyedot apa saja yang melintas di permukaannya. Pintu alam jin ini merupakan sebuah kerajaan jin tempat untuk memenjarakan roh-roh manusia yang dapat mereka tangkap dan mereka-mereka yang kafir, sesat, dan orang Islam yang mengikut telunjuk mereka sewaktu hidupnya, serta yang menjadi sahabat dan khadam mereka. Manusia-manusia ini apabila mereka mati, semua roh-roh mereka akan dimasukkan di sini dan tidak boleh keluar, menjadi hamba abdi mereka, membuat senjata-senjata canggih yang belum pernah ada sebelumnya untuk perang akhir zaman nanti. Telah juga diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada Dajjal di akhir zaman nanti untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan keluar dan memulai ajarannya kepada umat ini selama 40 hari, seperti yang diisyaratkan dalam hadits. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi, yaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kamu yang biasa. HR Muslim. Jadi keseluruhan waktu Dajjal membuat fitnah dan kerusakan itu adalah 14 bulan dan 14 hari. Berdasarkan penuturan seorang pelaut Kristen bernama Tamim Ad-Dari pada zaman Nabi Muhammad. Dia terdampar di sebuah pulau bersama dengan 30 orang anak buahnya. Di pulau tersebut, Tamim bertemu dengan seorang laki-laki yang mempunyai postur tubuh yang sangat besar. Sekadar informasi tambahan, Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat kabar tersebut, beliau lantas mengumpulkan para sahabat dan menyampaikannya kepada mereka. Dengan demikian, tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika tidak, tentu beliau tidak akan menyampaikannya kepada para sahabatnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ridha jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Di samping itu, tidak ada celah sedikit pun bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim mengungkapkan, orang tersebut merupakan orang terbesar yang pernah kami lihat. Paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu oleh besi. Apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari 14 abad yang lalu tersebut telah terjadi dan dapat kita saksikan hari ini. Berikut ini kisahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai melakukan sholat, beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum seraya berkata, hendaklah tiap-tiap orang tetap berada di tempat sholatnya. Kemudian beliau melanjutkan, tahukah kamu mengapa saya kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lah yang lebih mengerti. Lalu beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena senang atau benci. Aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, seorang penganut Nasrani, telah berbayat masuk Islam, dan dia bercerita kepadaku tentang suatu masalah yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Dajjal. Dia bercerita bahwa pernah naik perahu bersama 30 orang yang terdiri atas orang-orang yang berpenyakit kulit dan lepra. Lalu mereka dihempas ombak selama sebulan di laut. Kemudian mereka mencari perlindungan ke sebuah pulau di tengah lautan, hingga sampai di daerah terbenamnya matahari. Dari penuturan Nabi Muhammad tentang apa yang disampaikan oleh Tamim kepadanya, yaitu pada saat Tamim terombang-ambing di tengah lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau, di situ dinyatakan bahwa dirinya sampai di daerah terbenamnya matahari.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tamim berada di sebelah barat Jazirah Arab, tempat terbenamnya matahari. Laut di sebelah barat Jazirah Arab adalah Laut Merah dan Mediterania. Secara geografis, Laut Merah adalah laut yang tidak begitu luas dan ombaknya tidak begitu besar. Jadi dapat dikatakan hampir tidak masuk akal jika Tamim Ad-Dari dapat dihempas ombak hingga 1 bulan lamanya. Dari kesimpulan tersebut maka hanya ada satu kemungkinan bahwa Tamim Ad-Dari berada di Laut Mediterania dan terdampar di salah satu pulau yang berada di sekitar Laut Mediterania, yaitu wilayah Eropa. Lantas, mereka menggunakan sampan kecil dan memasuki pulau tersebut. Di sana mereka berjumpa dengan seekor binatang yang bulunya sangat lebat, hingga tidak kelihatan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya karena lebat bulunya. Mereka berkata kepada binatang itu, "Celakalah kamu, siapakah kamu?" Binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Dia menjawab, "Wahai kaum, pergilah kepada orang yang berada di dalam gua ini, karena dia sangat merindukan berita kalian." Kata Tamim, ketika binatang itu menyebut seseorang, kami menjauhinya, karena kami takut binatang itu adalah setan. Sebelum Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk yang kemudian diketahui bahwa makhluk tersebut adalah Dajjal, dia bertemu dengan sosok yang hingga kini belum diketahui makhluk tersebut sebenarnya binatang atau jin. Kemungkinannya adalah jin, karena jika binatang maka tentu dia tidak akan dapat berbicara kepada Tamim Ad-Dari. Makhluk tersebut mengaku sebagai Al-Jassasah. Al-Jassasah sendiri dapat diartikan sebagai pengintai atau memata-matai pengawas. Dia juga mempunyai bulu yang sangat lebat dan susah dibedakan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya. Hingga kini para ilmuwan Islam masih menyelidiki makhluk apa sebenarnya yang menemui Tamim Ad-Dari tersebut. Dari pembicaraan selanjutnya, Tamim diminta oleh makhluk berbulu lebat tersebut untuk memasuki sebuah biara atau tempat ibadah. Sebuah tempat yang terdapat biara, tempat ibadah, di sekitar Mediterania ketika itu adalah Italia, Romawi, atau sekitarnya. Namun demikian, Syaikh Imran Hussein lebih yakin bila pulau yang dimaksud adalah Inggris. Lalu kami berangkat cepat-cepat hingga kami memasuki biara tersebut. Tiba-tiba di sana ada seorang laki-laki yang sangat besar tubuhnya dan tegap. Kedua tangannya dibelenggu ke lehernya, antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Itu kami bertanya, "Siapakah engkau ini?" Dia menjawab, "Kalian telah dapat menguak beritaku, karena itu beritahukanlah kepadaku, siapakah sebenarnya kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang dari Arab. Kami naik perahu dan kami terkatung-katung di laut, dipermainkan ombak selama 1 bulan. Kemudian kami mencari tempat berlindung ke pulaumu ini dengan menaiki sampan kecil yang ada di sini. Lantas kami masuk pulau ini dan kami bertemu seekor binatang yang bulunya sangat lebat hingga tidak kelihatan mana kabulnya dan mana duburnya karena lebat bulunya. Lalu kami bertanya, 'Celakalah kamu, siapakah kamu?' Dia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Kami bertanya, 'Apakah Al-Jassasah itu?' Dia menjawab, 'Pergilah kepada lelaki ini di dalam biara, karena ia merindukan berita kalian. Lalu kami bergegas menemui Anda dan meninggalkan dia, dan kami merasa tidak aman, jangan-jangan dia itu setan.' Pria itu berkata, 'Tolong kabarkan kepadaku tentang desa Nakhl Baisan.' Kami menjawab, 'Tentang apanya?' Dia berkata, 'Tentang kurmanya. Apakah berbuah?' Kami menjawab, 'Ya.' Dia berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya pohon-pohon kurmanya akan tidak berbuah lagi.' Pria itu bertanya lagi, 'Tolong beritahukan kepadaku tentang danau Ath-Thabariyah.' Kami bertanya, 'Tenatang apanya?' Dia bertanya, 'Apakah ada airnya?' Kami menjawab, 'Airnya banyak sekali.' Dia berkata, 'Ketahuilah sesungguhnya airnya akan habis.' Kabarkan kepadaku tentang negeri Ain Zugar. Kami bertanya, 'Tentang apanya?' Dia menjawab, 'Apakah sumbernya masih mengeluarkan air
yang dapat digunakan penduduknya untuk menyiram tanamannya? Kami menjawab, airnya banyak sekali dan penduduknya menggunakannya untuk menyiram tanaman mereka. Tolong beritahukan kepadaku tentang Nabi orang Ummi, apakah yang dilakukannya? Kami menjawab, beliau telah hijrah meninggalkan Mekkah ke Yastrib. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, iya. Dia bertanya lagi, apakah yang dilakukannya terhadap mereka? Lalu kami beritahukan bahwa beliau menolong orang-orang Arab yang mengikuti beliau dan mereka mematuhi beliau. Dia bertanya, apakah benar demikian? Kami menjawab, benar. Dia berkata, ketahuilah bahwasannya lebih baik bagi mereka untuk mematuhinya. Dan perlu saya beritahukan kepada kalian bahwa saya adalah Al-Masih Dajjal dan saya akan diizinkan keluar, yang nantinya saya akan berkelana di muka bumi. Maka tidak ada satupun desa, melainkan saya singgahi selama 40 malam, kecuali Mekkah dan Taibah, karena kedua kota ini diharamkan atas saya. Dekatnya waktu antara kedatangan Nabi terakhir dengan hari kiamat, seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk. Sedangkan menjelang hari kiamat, Dajjal akan dilepas dan dibiarkan berkelana ke seluruh penjuru bumi. Pantas saja bila Dajjal menanyakan hal tersebut. Dan Dajjal sendiri membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membenarkan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian Dajjal berkelana selama 40 malam ke seluruh kota, kecuali Makkah dan Madinah. Ini merupakan tanda keistimewaan Makkah dan Madinah. Walaupun dua kota ini tidak terhindar dari fitnah-fitnah yang besar, namun dua kota ini terhindar dari fitnah yang paling besar. Setiap saya hendak memasuki salah satunya, saya dihadang oleh seorang malaikat yang menghunus pedang. Dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaganya. Fatimah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembari mencocokkan tongkat kecilnya ke mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni Madinah. Ingatlah, bukankah aku telah memberitahukan kepadamu mengenai hal itu? Orang-orang menjawab, ya. Selanjutnya beliau bersabda, saya heran terhadap cerita Tamim yang sesuai dengan apa yang telah saya ceritakan kepada kalian, juga tentang kota Madinah dan Mekkah. Ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh tidak, tetapi dia akan datang dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur, dan beliau beri isyarat dengan tangan beliau menunjuk ke arah timur. Fatimah berkata, maka saya hafal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas kiranya penjelasan Tamim Ad-Dari tentang Dajjal yang ditemuinya di Eropa tadi. Dajjal akan dilepaskan selama 40 hari dan Rasulullah membenarkan cerita Tamim Ad-Dari. Peringatan untuk kita semua bahwa kedatangan Dajjal sudah dekat. Apakah Dajjal dan Imam Mahdi akan muncul pada tahun kita sekarang? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan jika pada hari kiamat nanti, Nabi Khidir alaihissalam akan bertemu dengan Dajjal. Pertemuan antara Nabi Khidir dengan Dajjal di hari kiamat nanti akan menimbulkan peristiwa besar yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Memangnya, hal apa yang akan terjadi saat Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Dajjal di hari kiamat besok? Ini adalah sebuah kisah tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Sebelum lanjut, sahabat umat muslim bantu supportnya dengan cara like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kemunculan Dajjal kelak. Bismillah, kita mulai kisahnya. Dikisahkan, Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Benarkah kisah tersebut? Sepanjang sejarah kehidupan manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti hanya Dajjal yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah.
Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Jika Dajjal sudah muncul artinya, saat itu bumi telah diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Tahu nggak apa yang ditunggu Dajjal ini? Dajjal ini menunggu bumi kita ini akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak banyak yang mati. Secara tak ada air sama sekali yang menetes ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit untuk menahan 1/3 dari hujan dan perintahkan bumi untuk menahan 1/3 tanamannya untuk panen dan berbuah. Kemudian di tahun kedua malah lebih parah, 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan. Dan di tahun ketiga seluruh air dan tanaman ditahan, setetes pun hujan tak akan turun. Pada tahun itu tak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya ketika itu populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah manusia akan betul-betul merasa kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula rantai setinggi 40 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Lalu Dajjal akan keluar di suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern sekarang, tempat itu berada di negara Iran. Nanti pas Dajjal ini pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai orang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia, termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu Dajjal ini melakukan suatu perjalanan, maksudnya dia tidak diam di Isfahan. Setelah muncul tak lama dari itu pun Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan pada saat dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Kallah yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah saat itu dia mengaku sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. Ada setidaknya 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij, atau kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, kemudian budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir wanita akhir zaman, alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau dan hanya Dajjal yang sanggup menurunkan hujan, makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca lebih memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqona, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadits riwayat Ahmad. Ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari, sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal. Jadi seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi, supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Makkah dan Madinah. Dan hebatnya lagi, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal ini. Dan Nabi Khidir alaihissalam akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam. Lalu setelah melakukan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud
untuk merapuhkan keyakinan mereka atas kesaksian Nabi Khidir alaihi salam tadi. Dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang dengan keahlian sihir yang luar biasa itu. Saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir alaihi salam yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabi Khidir alaihi salam kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir alaihi salam untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu, Dajjal tak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian dikisahkan, Dajjal pun melempar Nabi Khidir alaihi salam ke neraka terakhir. Di dalam hadits dijelaskan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabi Khidir alaihi salam betul-betul dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan padahal dia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbayat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai dia mengingkari Dajjal. Dua kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai masa hidup Nabi Khidir alaihi salam ini. Sebagian mengatakan Nabi Khidir alaihi salam telah lama wafat. Sebagian ulama lain berpendapat Nabi Khidir alaihi salam akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun sebagian besar para ahli hadits mengatakan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal keluar nanti. Di dalam Sahih Muslim ada hadits yang mengisahkan tentang Dajjal yang ketika itu dia tak bisa masuk ke kota Madinah, lalu keluarlah seseorang dari sebaik-baiknya manusia dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal," yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Lalu Dajjal berkata, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah laki-laki yang dibunuh itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Di dalam riwayat Abu Ishaq, beliau berkata, laki-laki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang menjelaskan jumhur ulama mengatakan bahwa dia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadits keutamaannya, dan mengenai kehidupan Nabi Khidir ini adalah kabar yang syahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasulullah tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai hari ini. Timbul sebuah pertanyaan, apakah Nabi Khidir alaihi salam menikah dan punya keturunan? Jawabannya adalah tak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam menikah dan punya anak. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam tinggal di laut dan beribadah di laut. Imam Nawawi berpendapat demikian berdasarkan dari isi surat Al-Kahfi yang mengisahkan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihi salam yang sedang beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh, dan ulama ada yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam.
Imam Mahdi ialah seorang Muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan sangat jelas dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka dia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. H.R. Tabrani. Hadis lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah, telah bersabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. H.R. Muslim dan Ahmad. Nama Imam Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelaran, sebagaimana halnya dengan gelar khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas dan bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab kata, imam ialah pemimpin, ataupun Mahdi ialah orang yang mendapat petunjuk. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu, bagi kita sebaiknya, tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya sebagai berikut. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun. H.R. Abu Daud dan Al-Hakim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi bukan kerana kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan kerana takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. H.R. Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah, Ka'bah, untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah, sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab,
Benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing. HR Bukhari Muslim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. HR Muslim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, di mana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi, dan tidak ada yang tersisa, kecuali seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. HR Muslim, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Telah bersabda Rasulullah akan dibayat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. HR Ahmad, Abu Dawud telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah Ka'bah untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka. HR Ahmad. Kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi, dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lod dalam kompleks Al-Aqsa. Ada disebutkan dalam Atsar kata-kata sahabat yang menerangkan tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Menurut riwayat, apabila sudah dekat kedatangan Imam Mahdi, akan banyaklah terjadinya peperangan, bencana, dan kekacauan. Pada masa itu nanti semakin banyaklah terjadi pembunuhan dan peperangan. Orang mau bunuh-bunuhan sesama kaum sendiri karena masalah yang remeh. Antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, begitu juga dengan negara lain berperang karena masalah yang kecil. Bencana semakin banyak seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Begitu juga dengan penyakit, semakin banyak jenis penyakit dan semakin ramailah manusia yang berpenyakit. Menjelang datangnya Imam Mahdi ini, akan muncullah api yang besar dari arah masyrik, tempat terbenamnya matahari, dan menerangi seluruh ufuk selama 3 malam. Pada masa itu juga nanti, lengkaplah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seramai 60 orang. Masa itu tenggelamlah kampung-kampung di negeri Syam. Akan datang angin yang hitam yang menyebabkan ramai manusia yang mati. Sungai Furat di Irak akan melimpah yang menyebabkan kota Kufah tenggelam. Akan terdengar suara seruan dari langit. Suara itu dapat didengar oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dan yang paling mengherankan lagi, suara itu dapat difahami oleh semua orang. Ini karena semua orang mendengar panggilan itu dalam bahasa sendiri. Bangsa Arab mendengarnya dalam bahasa Arab. Bangsa Melayu akan mendengarnya dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Pada masa itu juga, terdengarlah suara pada tengah malam bulan Ramadan yang menyebabkan semua orang yang tidur terbangun. Banyak pembunuhan dan banyak peperangan berlaku, sehingga akan banyak darah mengalir di jalan-jalan raya. Orang semakin berani berbuat jahat,
tidak kira tempat dan waktu. Pada masa itu nanti, yang diangkat menjadi pemimpin terdiri daripada orang-orang jahat. Pemimpin jahat dan orang yang dipimpin pun sama-sama jahat. Dalam sebuah hadis ada menyatakan bahwa manusia pada zaman itu yang beriman pada petangnya tetapi esoknya sudah menjadi kafir. Bukan berarti petangnya dia Islam, tetapi esoknya Yahudi atau Nasrani. Maksudnya di sini banyaknya orang nanti akan kafir nikmat. Apa-apa saja yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disyukuri dan tidak digunakan di jalan yang diridhai Allah. Menjelang turunnya Imam Mahdi dikatakan tentara dari Turki akan datang ke Jazirah Arab. Mereka datang untuk menakluki tanah-tanah Jazirah Arab. Mereka bunuh pemimpin-pemimpin dan mereka kuasai daerahnya. Dalam keadaan dunia yang huru-hara itu, muncullah Imam Mahdi. Beliau datang untuk meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi kekalutan di muka bumi ini. Semua makhluk di muka bumi ini gembira dengan kedatangan Imam Mahdi, bukan dari kalangan manusia saja, bahkan dari binatang, hewan buas, burung-burung, dan lain-lain. Imam Mahdi itu adalah seorang lelaki yang soleh daripada keturunan Nabi Muhammad. Dia diangkat menjadi pemimpin ketika manusia di seluruh dunia begitu buruk keadaannya. Imam Mahdi akan diangkat sebagai pemimpin setelah dilihat beliau berilmu, berakhlak, dan mempunyai banyak kelebihan. Manusia pada zaman itu berharap agar Imam Mahdi ini dapat mengembalikan dunia kepada kebaikan. Imam Mahdi itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diutus ke dunia sebagai penyelamat umat akhir zaman. Begitu juga dengan umat akhir zaman, tidak tahu bahwa orang yang diangkatnya itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan diketahui adalah Imam Mahdi apabila dia telah memegang pimpinan. Beliau akan menunjukkan perilaku yang baik, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa manusia yang sudah begitu lama bergelimang dengan dosa mau diajak kepada kebenaran? Keadaan ini samalah seperti zaman jahiliyah dulu sebelum kedatangan Rasulullah. Rasulullah datang menyeru kepada Islam, orang akan mengikutnya. Walaupun baginda terpaksa menghadapi penderitaan dan kesusahan yang dahsyat. Keadilan dapat ditegakkan di zaman Rasulullah karena masyarakat yang baik dan beriman kuranglah malapetaka dan musibah yang menimpa mereka. Bahkan rahmat Allah datang bagaikan air yang melimpah ruah, tak terkata nikmatnya. Umat akhir zaman, setelah dunia aman makmur kembali seperti zaman kegemilangan Islam satu masa dulu, maka pada masa itulah, tahulah mereka bahwa pemimpin mereka itu adalah Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal? Diketahui berdasarkan dalil-dalil bahwa Nabi Isa menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis dan kaum muslimin pun mengepungnya. Nabi Isa bin Maryam kemudian memerintahkan untuk membuka pintu. Kaum muslimin melaksanakannya dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas dia pun berlari. Nabi Isa alaihi salam pun bertemu dengan Dajjal di gerbang Lud di timur. Lalu Nabi Isa menumpas Dajjal dan pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Sebelum lanjut sahabat umat muslim, jangan lupa untuk bantu support dengan like dan subscribe agar kami makin semangat membuat kontennya. Bismillah, mari kita mulai. Ada beberapa jawaban yang bisa menjelaskan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Berikut ini selengkapnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebenaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib
membunuh babi, menghilangkan jizyah upeti karena kafir Jimmy sudah tidak ada lagi. Semuanya Muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau, kecuali Islam. H.R. Bukhari. 2. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang dimiripkan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. QS An-Nisa 157. 3. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat 6. Artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. QS As-Saff 6. 4. Telah dekat ajal Nabi Isa alaihi salam. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam sudah meninggal dunia. Kenyataannya Nabi Isa akan wafat setelah mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya Nabi Isa alaihi salam akan mengalami kematian seperti dialami manusia lainnya. Akan tetapi, meninggalnya Nabi Isa sesudah membunuh Dajjal, dan beliau akan menegakkan keadilan bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Lamanya Nabi Isa alaihi salam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. H.R. Ahmad, Ibnu Hibban, Syahih Mawariduz Zam'an, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Al-Haytsami, hadits ini rawi-rawinya syahih. Lihat Majma'uz Zawaid dan Kisyatu Dajjal halaman 60. Kisah Dajjal yang akan dibunuh Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman. Dilansir dari buku Kiamat, tanda-tandanya. Menurut Islam, Kristen dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebut Dajjal akan mengelilingi seluruh lokasi di muka bumi. Namun, ada pengecualian di beberapa tempat. Dajjal disebut akan menawarkan kenikmatan kepada manusia yang kala itu tengah ditimpa kesulitan besar. Kondisi saat itu akan terjadi kekeringan, kekurangan makanan, dan sebagainya. Pada waktu itulah Dajjal muncul untuk memberi kesenangan yang semu. Kesenangan palsu itu membuat banyak yang iman dan takwanya lemah, menjadi tergiur dan jadi pengikut Dajjal. Peperangan kaum Muslim dan Dajjal. Peperangan antara kaum Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Dajjal beserta pasukannya akan meletus. Namun itu semua tak akan bertahan lama, sebab Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan takdirkan untuk melawannya di akhir zaman. Sesuai dalam hadits dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, artinya, dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faraan sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes. Dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati. Dan napasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bab Lud. Di sana dia membunuhnya.
Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. HR Muslim. Kisah terbunuhnya Dajjal dalam hadis perihal Dajjal yang dikalahkan oleh Isa alaihi salam telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam sejumlah hadis. Berikut sabdanya yang dilansir dari buku Tanda-Tanda Kiamat. Tanda-tanda besar oleh dari Abu Umamah dengan sanad syahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, dan pemimpin kalian Imam Mahdi adalah seorang yang soleh. Setelah imam sholat mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian sang imam sholat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilakan Nabi Isa alaihi salam menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam tadi sambil berkata, "Majulah dan sholatlah bersama mereka sebab mereka beriqamah untukmu." Lalu sang imam sholat bersama mereka. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berkata, "Bukalah pintu." Pintu pun dibuka dan di balik pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi. Semuanya menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun meleleh. Sebagaimana melelehnya bagai garam dalam air, ia pun lari, tetapi terkejar ketika sampai di pintu sebelah timur. Ia pun dibunuhnya oleh Isa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, maka tak satu pun dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok pembatas, maupun binatang melata, kecuali Garkat, nama pohon orang Yahudi, yang memang tidak mampu berbicara sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi akan mampu mengatakan, "Wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah." HR Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Dalam riwayat lain dari Ibnu Asakir yang dikutip dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ketika malam yang gelap menyelimuti bumi, kaum mukminin saling berkata satu sama lain, 'Apa lagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian ke keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Sholatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan sholat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan. Lalu datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah Nabi Isa bin Maryam turun. Ketika tiba-tiba muncul seorang lelaki berbaju besi, orang-orang bertanya, 'Siapa kamu?' Dia menjawab, 'Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimahnya Isa putra Maryam.' Isa alaihi salam lalu menyeru kaum muslimin, 'Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menyerbu si pendusta jahat itu?' Orang-orang berkata, 'Ini adalah jin.' Mereka pun berlarian. Ternyata mereka berhadapan dengan Isa bin Maryam. Kemudian ketika sholat dilaksanakan, Isa alaihi salam diminta menjadi imam, tapi dia berkata, 'Biar imam kalian saja yang maju dan mengimami kalian.' Serangan kaum muslimin terhadap Dajjal. Setelah melaksanakan sholat subuh, kaum muslimin menyerbu Dajjal. Melihat itu, si pendusta terbesar ini mencair seperti garam yang larut di dalam air. Isa bin Maryam mengejarnya lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, 'Wahai ruh Allah, ini ada perang Yahudi bersembunyi di sini.' Tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Isa alaihi salam. HR Ahmad, hadits syahih. Kondisi dunia dan kaum muslim setelah terbunuhnya Dajjal. Kondisi dunia dan kaum muslim setelah terbunuhnya Dajjal amatlah damai dan makmur. Hanya saja setelah 7 tahun kondisi kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Yajuj dan Majuj. Selanjutnya Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul
Dahsyatnya hari kiamat memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat pada surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97 dan Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Selanjutnya Nabi SAW menerangkan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah mengirimkan hujan. Tidak dapat menghindar darinya satu rumah pun, baik rumah dari tanah liat maupun dari bulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membasuh bumi ini sampai menjadi seperti cermin. Lalu diperintahkan kepada bumi, tumbuhkan buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Pada masa itu, sekumpulan manusia cukup memakan satu buah delima. Mereka pun dapat bernaung dari kulitnya. Susu mereka juga diberkahi. Sampai-sampai satu ekor unta betina yang banyak susunya cukup untuk sekian kabilah manusia. Satu ekor sapi betina yang banyak susunya cukup untuk satu kabilah. Satu ekor kambing betina yang banyak susunya cukup untuk satu kabilah kecil HR Muslim. Seekor sapi jantan harganya sekian dari harta dan satu ekor kuda hanya beberapa dirham. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sangat beruntung kehidupan setelah turunnya Al-Masih. Sangat beruntung kehidupan setelah Al-Masih. Langit diberi izin untuk menurunkan hujan. Bumi diberi izin untuk menumbuhkan tumbuhan. Sampai-sampai seandainya engkau menaburkan biji di batu yang halus, niscaya akan tumbuh. Tidak ada kekikiran, tidak ada kedengkian dan kebencian. Setiap binatang yang berbisa dihilangkan bisanya. Terwujudlah keamanan di muka bumi, sehingga harimau-harimau dapat bergembala bersama unta, macan bersama sapi, dan serigala bersama kambing. Bahkan, anak-anak bermain ular dan tidak membahayakan mereka. HR Abu Dawud. Sampai-sampai bayi memasukkan tangannya pada ular dan ular tidak menggigitnya. Bayi perempuan membuka mulut harimau untuk melihat giginya, tetapi harimau itu tidak mencelakainya. Serigala berada di tengah-tengah kambing seolah-olah ia sebagai anjing penjaganya. Bumi dipenuhi kedamaian seperti dipenuhinya bejana dengan air. Kata-kata mereka satu sepakat sehingga tidak ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan meletakkan bebannya. Bangsa Quraisy mengambil kerajaannya. Lalu dikatakan, bumi menjadi semacam bejana yang terbuat dari perak, yakni hidangan yang mengeluarkan tumbuhan. Tumbuhannya sama di masa Nabi Adam. Lalu berapa lama Nabi Isa tinggal di bumi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Kaum muslimin kemudian menyalatinya. HR Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lain. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus angin yang dingin dari arah Syam hingga menerpa mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka dan mencabut roh setiap mukmin dan muslim. HR Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lain. Dalam hadis Ibnu Amr, tidak ada di muka bumi seorang pun yang dalam kalbunya ada keimanan seberat semut, kecuali angin itu mencabutnya. Walaupun seseorang di antara mereka berada di tengah-tengah gunung, angin itu tentu akan menerpanya. Tersisalah sejelek-jelek manusia. Terdapat riwayat lain yang menunjukkan bahwa lama Nabi Isa tinggal di bumi pada akhir zaman nanti ialah 7 tahun. Di antaranya ialah riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu pada bab Zikru Ad-Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda kiamat besar. Lalu apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan siapakah mereka? Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia dan keturunan Adam. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dari keturunan anaknya, Yafits, yakni Magoh bin Yafits, bin Nuh bin Lamik, Lamaka bin Metushaleh, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qiyanan, bin Anusi, bin Shits, bin Adam.
Magoh inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Yajuj dan Majuj. Diceritakan Nabi Nuh alaihi salam mempunyai anak laki-laki yang bernama Ham, Sam, dan Yafist. 1. Ham menurunkan bangsa Habsi dan Zangi yang berkulit hitam. 2. Sam menurunkan bangsa Arab Romawi dan Ajam. 3. Yafist menurunkan bangsa Turki Barbar, Mongol, dan Yajuj dan Majuj. Ada yang mengatakan Nabi Nuh cuma mempunyai anak 2 orang laki-laki, Ham dan Yafist. Ham menjadi raja Mesir dan Yafist menjadi raja Hindustan India. Yafist beranak namanya Aj. Aj mempunyai anak namanya Auj. Dan Auj mempunyai anak Unuk namanya. Anak ini tinggi besar, bisa dikatakan manusia raksasa. Maka Unuk inilah diceritakan di zaman Nabi Nuh disuruh mengambil pohon kayu yang terbesar di negeri Mesir untuk dibuat kapal. Nabi Nuh adalah manusia yang terpanjang umurnya di dunia, yaitu 950 tahun. Menurut riwayat orang dulu sangat panjang umurnya dan besar-besar. Akan tetapi yang paling terbesar badannya dan paling tingginya di dunia di waktu itu adalah Unuk. Namun Unuk ini tidak mempunyai pikiran seperti orang dewasa. Konon ceritanya ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, Unuk ini tidak tenggelam. Gunung Ararat di Turki yang terkenal gunung yang paling tinggi, di situ tinggal puncaknya yang kelihatan. Dan konon katanya bangsa Turki, artinya suku bangsa yang tertinggal ketika Zulkarnain menutup pintu goa tempat keluar masuk bangsa Yajuj itu. Benar tidaknya wallahu alam, Unuk itu lebih panjang lagi umurnya dari Nabi Nuh. Menurut cerita kematian Unuk di zaman Nabi Musa alaihissalam, konon kabarnya pada suatu ketika Unuk tiba-tiba datang ke negeri Rum dan berkata kepada raja di situ, "Tuan Raja, cobalah Tuan carikan seorang gadis untuk saya. Tapi awas jika Tuan tidak memenuhi kehendak saya, akan saya karamkan negeri Tuan dengan air laut ini," kata Unuk. Bukan main perangkatnya sang raja mendengar ancaman Unuk yang tidak masuk akal itu. Bagaimana bisa mencarikan gadis yang sebesar Unuk sang manusia raksasa? Akan tetapi raja tidak kehabisan akal. Raja meminta tempo sampai 12 tahun untuk mencari gadis yang dimintanya. "Kasih aku tempo untuk mencarikan gadis yang kamu mau, hai Unuk," kata raja. "Baiklah, akan aku tunggu janji raja. Ingat, akan aku tenggelamkan kerajaan Anda ini dengan air laut," ancam Unuk kepada raja. Rupanya Unuk sabar menunggu. Kemudian raja mengumpulkan para ahli pembuat patung di seluruh dunia untuk membuat patung raksasa. Akan disuruh pahat sebuah gunung batu. Akan dilukis menyerupai seorang gadis cantik yang sedang tidur terlentang. Demikian raja mengerahkan ahli pemahat patung untuk membuat patung tersebut. Lalu mereka memahat dan melukiskan sebuah gunung batu menyerupai gadis cantik. Perut patung itu dikorek, hampir 12 tahun. Selesailah patung itu. Dalam perut patung itu diisi daging mentah yang dimasukkan dari liang kemaluan patung itu. Maka tidak sedikit pengisian daging yang masuk ke dalam perut patung itu. Kemudian setelah itu dipanggillah Unuk untuk diberitahukan kepadanya di mana tempatnya gadis itu yang diminta. Bukan main girangnya hati Unuk untuk melihat patung itu, cantik dan menggairahkan. Tidak sehelai benang pun menutupi patung gadis itu. Unuk tidak dapat menahan rasa birahinya, lalu dijiimanya patung gadis itu, dan kemudian ia pergi tidak kembali lagi. Takdir Tuhan, air mani Unuk yang tertumpah dalam perut patung bercampur daging, lalu menjadi busuk dan berulat sebesar tubuh bayi manusia. Lama-kelamaan, ulat itu jadi kepompong, maka dari kepompong-kepompong itu menetas menjadi anak manusia yang sempurna. Setelah menetas semuanya dan mereka menjadi lapar, lalu keluar mencari makan. Dengan melalui liang kemaluan patung, itulah menjadi pintu goa bagi mereka keluar masuk. Mereka keluar memakan apa saja yang mereka temui, terutama binatang-binatang ternak yang menjadi sasaran mereka. Maka di zaman Iskandar Zulkarnain ditutup pintu goa itu, dengan demikian mereka tidak dapat keluar mengganggu lagi.
Sebagaimana sudah diterangkan di atas, pada saat kiamat akan tiba, mereka dapat keluar setelah tutupan itu hancur dikorek mereka. Demikian keterangan dari kitab Kashful Ghaibiyah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalaklah. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 96-97. Sesungguhnya Yajuj dan Majuj telah ada saat ini, dan Al-Quran menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Dzulqarnain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan, suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Dzulqarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu sekelompok manusia yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. QS Al-Kahfi 90-94. Yajuj dan Majuj sudah ada. Yajuj dan Majuj sudah ada, dan terus dalam keadaan turun-temurun beranak pinak. Tidak meninggal satu orang dari mereka, kecuali lahir 1000 orang lebih. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Al-Hakim rahimahullahu dalam mustadraknya. Namun, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bentengi mereka dari kita, yaitu dengan sebab menakdirkan munculnya Dzulqarnain, yang dengan kemampuannya membuat benteng yang terbuat dari besi dan tembaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Dzulqarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Al-Kahfi 92-99. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Yajuj dan Majuj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari, sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya, mereka kembali melubangi dinding itu, dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubanginya besok, insya Allah. Bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu. Namun ketika mereka kembali hendak melubanginya,
Ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit." Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka." Demikian pembahasan tentang asal-usul Yajuj dan Majuj.